ونعوذ بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'd. Para hadirin jemaah Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah, alhamdulillah pada saat ini walaupun cuaca hujan rintik-rintik dan terasa cuacanya sangat dingin, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mentadabburi Al-Quran, karena kita karena setiap hari kita rindu dengan berbicara dengan Allah, karena kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran sama saja tidak berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Sebagaimana Mubasyir Muhammad Qasim bin Abdul Karim, karena sekarang kita hidup di zaman Mubasyir, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Qasim, Al-Quran adalah kata-kataku. Nah, dari itu, maka ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang berdialog atau sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, selayaknya, seyogyanya sebagai seorang yang beriman selalu membaca Al-Quran, dan mentadabburinya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadabburi Al-Quran. Baik, kita dimulai saja. Saya pada malam ini akan mencoba mentadabburi ayat Al-Quran pada surat Al-Isra, yaitu pada ayat ke 108 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbana lamaqula wa yahiruna al-azqani yabquna wajiduhum usu'a. Pada surat Al-Isra ini, pada ayat yang ke 108, yang artinya, dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Di dalam surat Al-Isra ini, khususnya pada ayat yang ke 108, di situ ada tanda sujud ya. Maka diperintahkan atau disunahkan kita untuk sujud. Kalau yang hafal doanya sujud, doa sujud ketika ini sujud saja, silakan membaca doa. Tapi kalau tidak hafal, maka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat ini, yaitu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la atau Maha Suci Engkau ya Allah. Itu sunnah. Bahkan ketika imam membaca ayat-ayat yang mengandung perintah sujud, maka disunahkan sujud. Ya, jangan seorang makmum itu mengingatkan imam ya dengan mengatakan subhanallah, bukan ya. Itu sunnah ya. Jadi ketika melewati ayat-ayat sujud, maka disunahkan untuk sujud ya. Karena makhluk yang tidak mau sujud kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan sebagai makhluk yang sombong. Contohnya iblis ya. Iblis Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi iblis menolaknya. Kenapa? Lupa dia. Yang memerintahkan itu Allah ya. Maka dikatakan iblis adalah makhluk yang sombong. Maka kita jangan sombong ya terhadap perintah-perintah Allah. Ketika ada kalimat di dalam Al-Quran perintah sujud, maka bersujudlah. Ketika ada kalimat berdoa, maka berdoalah. Ketika ada kalimat di dalam Al-Quran meminta perlindungan dari azab, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ini
menegaskan kita bahwa orang yang berilmu, Allah memerintahkan Allah memerintahkan kepada orang yang berilmu, dan orang berilmu itu paham bahwa kalimat ini atau ayat ini perintahnya untuk sujud, maka bersujudlah. Maka sungguh terpuji ya orang-orang yang memiliki ilmu, karena beramal sebelum ilmu itu duluan sebelum beramal ya. Jadi jangan amal dulu baru ilmu belakang, jangan. Karena kalau orang tidak berilmu, tiba-tiba kita sujud tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, apa akan menjadi pahala? Tentunya tidak ya. Kita tiba-tiba sujud misalkan tidak ada maksud dan tujuan, maka itu bisa menjadi perkara yang dosa atau bidah ya. Kita sujud itu karena ada perintah. Karena asal usulnya ibadah itu adalah adanya perintah. Kalau tidak ada perintah, maka dia tidak termasuk ibadah. Nah, itu maksud dari ayat ini. Orang yang berilmu akan mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum beramal itu kita harus berilmu. Macam-macam sujud ya yang kita ketahui, yang saya ketahui itu sujud syukur, kemudian sujud di dalam Al-Quran ini, dan sujud ketika sholat. Itu yang saya ketahui. Sujud syukur ya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sujud. Nah, doanya apa? Doanya ya kalau tidak hafal dengan doa sujud sajadah, doa sujud tilawah, maka kita bisa berdoa dengan bertasbih dengan subhanallah, subhanallah, a'la, maha suci Allah. Orang sujud itu artinya orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah. Karena Allah itu maha suci, maha bersih dari apa-apa yang ada padanya, pada yang ada pada prasangka makhluknya. Kadang makhluk itu tidak layak mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah ketika sujud. Karena makhluk itu, kita itu makhluk yang rendah, makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah. Ya, maka ketika kita mendengar kalimat sujud dalam Al-Quran, maka kita harus sujud tentang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, yang artinya dan mereka bersyukur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Di dalam sujud, baik ketika sholat ataupun ketika membaca ayat-ayat tentang sujud, maka itu tanda dari rasa syukur atau rasa rasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk itu menghadirkan hati. Maka tanda-tanda orang yang khusyuk itu ketika membaca Al-Quran, dia akan menangis. Pernah saya ada kisah yang nyata, seorang istri yang tiba-tiba menangis, kemudian suaminya bertanya, kenapa engkau menangis? Saya menangis setelah membaca Al-Quran. Saya teringat kisah Bilal bin Rabah ketika Rasulullah SAW wafat. Bilal itu tidak pernah azan kembali ya, berhenti dari azan ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah pemerintahan Umar bin Khattab, Bilal dipanggil oleh Umar bin Khattab karena kangen ya, karena kangen dengan suaranya Bilal, maka diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk azan. Nah, ketika Bilal azan kepada kalimat Muhammad dan Rasulullah, beliau menangis, tidak sanggup lagi melanjutkan azannya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena menangis itu merupakan suatu yang terpuji, bukan yang tercela, sesuatu yang terpuji. Akan tetapi menangis di sini harus ada tujuannya. Sebagaimana di dalam hadis yang
yang di apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran wa yaku wa iza lam takunu fatabakun. Bacalah Quran dan menangislah jika kamu tidak bisa menangis, maka usahakan sekuat-kuatnya agar dapat menangis. Nah, ketika membaca Al-Quran, maka kita diusahakan untuk menangis. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa melembutkan hati. Untuk bisa melembutkan hati. Maka di zaman ini perlu kita imannya seperti imannya Bilal. Ketika disebut nama Rasulullah SAW, Bilal menangis. Ya. Berarti lembutnya, hatinya lembut. Ya, hatinya lembut. Dan yang perlu digarisbawahi, menangis itu asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kita misalkan mengingat seseorang, mengingat tokoh ya, takutnya terjatuh kepada pengkultusan, terjatuh kepada, bahkan menangis itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, contoh misalkan menangis terjatuh kepada kesyirikan ketika berdoa di kuburan, yang dipanggil misalkan leluhur, mbah, siapa sambil menangis. Nah, itu bukan nangis yang menyebabkan kesyirikan, tapi sebab hati dan ungkapan yang terjatuh kepada syirik. Ya, sambil menangis dia mengungkapkan, wahai leluhur, tolonglah saya, misalkan kabulkanlah permintaan saya dan sebagainya. Nah, itu tangisan yang bisa terjatuh kepada kesyirikan. Jadi macam-macam tangisan yang saya ketahui banyak ya. Orang menangis karena ingin riya, karena ingin disebut orang yang husu, ingin disebut orang yang tawadu dan lain sebagainya. Itu yang tangisan yang dilarang. Adapun tangisan ini yang untuk mengingat tentang kematian, untuk mengingat tentang azab Allah, itu malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini, dalam surat ini. Orang-orang yang beriman dan susu mereka menangis ya. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi juga dari Ibnu Abbas, ada dua mata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainan la tamassuhu ma ilan nar, ainun bakat min hasyatillah ta'ala wa ainun bakat ta'rusu fisabilillah. Dua mata yang tidak disentuh api neraka, yaitu yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga-jaga di malam hari pada jalan Allah, jihad. Jadi tangisan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, yang terpuji, yang paling terpuji, menangis ketika mengingat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tangisan yang paling terpuji, mengingat tentang azab Allah. Adapun menangis karena kerinduan kepada sosok, misalkan kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, boleh-boleh saja. Akan tetapi itu bisa terjatuh kepada keputusan. Ya. Kenapa kita mengingat Rasulullah menangis, tapi tidak menangis ketika mendengar azab Allah? Nah, ini iman itu harus seimbang. Maka seorang muslim itu, seorang yang beriman itu dahulukan yang paling terpuji. Itu. Dan diusahakan ketika kita menangis, jauhi dari sifat riya, ingin dilihat orang, karena riya itu termasuk syirik yang kecil. Disebut juga syirik khalfiyah, tidak terlihat, seperti semut hitam di batu hitam lah, itulah syirik yang paling kecil, tidak terlihat. Kemudian dari ayat ini juga dijelaskan oleh
hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang menangis karena khusyuk mengingat Allah, yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim dan An-Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang artinya tidaklah masuk neraka seseorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah, kecuali bila air susu sapi dapat kembali ke dalam kantong susunya, dan tidaklah berkumpul pada seseorang hamba debu dalam peperangan di jalan Allah dengan asap debu api neraka. Maksud hadis ini, tidaklah masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kecuali bila air susu sapi dapat kembali ke dalam kantongnya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Artinya orang itu benar-benar bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahannya, mengakui dosanya kan. Kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud dari ayat ini tentang orang-orang yang khusyuk kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan orang ini adalah orang yang berilmu, paham dengan keesaan Allah, paham dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham dia, yakin bahwa neraka itu ada. Maka ketika dia